karena saya banyak menggunakan animasi dan ini nggak jalan, nggak kelihatan ini kalau di anu nggak kelihatan, terlalu kecil. Jadi saya harus berdiri, mohon maaf izinnya. Nah, ini kecil sekali, betul. Judulnya saya sedikit rubah, argumen syar'i dan saintek kalender hijri global tunggal. Ya, terus. Ya, pendahuluan. Ya, problem yang sangat berterusan, panjang, yang selalu menghantui umat Islam dalam membangun peradaban Muslim adalah di antaranya tidak adanya kalender Islam. Nanti akan saya tunjukkan adanya dampaknya. Ya, terus akibat ada anggapan bahwa mengawali bulan Islam harus melihat hilal secara lokal, visibilitas hilal. Ya. Padahal kehadiran hilal adalah murni fenomena global. Fenomena global. Kehadiran hilal itu fenomena global. Ya, terus fase bulan itu ijtima, terbentuknya hilal, kemudian first quarter moon itu yang bulan perempat pertama itu, kemudian waxing gibbous, purnama, waning gibbous, mengecil lagi menjadi urjunil qadim. Semuanya adalah fenomena global. Di wilayah lokal dapat terjadi, kapan saja, siang ataupun malam. Jadi istimewa itu bisa siang, bisa malam. Oke, terus. Nah, ini adalah, kalau contoh, katakanlah ini istimewa terjadi pada pukul 6 di Greenwich. Greenwich itu dekat London. Katakanlah pukul 6. Istimewa yang sama, di detik yang sama terjadi di Jakarta, tapi pukul 13. Sama, detiknya sama. Karena itu global, berlaku global semuanya. Kalau di New Zealand terjadinya pukul 19. Karena perbedaan 6 jam dari sini ke sana 6 jam. Nah, kalau beberapa detik kemudian setelah itu, yaitu hilal. Kalau dia hilal, ya di mana-mana semua hilal, global itu. Ya, jadi hilal, ijtima, hilal, semua fase-fase bulan itu adalah peristiwa global, fenomena global. Ya, terus Daniel misalnya, astronom Prancis pada tahun 1930-an menetapkan satu-satunya parameter visibilitas hilal itu bisa kelihatan itu kalau parameternya itu adalah kalau elongasinya, jaraknya dengan matahari itu 7 derajat. Pada saat itu ya, karena teknologi masih belum canggih seperti sekarang. Oke, terus pada tahun 80-an ilmuwan Muslim menambahkan parameter visibilitas hilal ini ditambah. Selain elongasi tadi itu ditambah ketinggian hilal. Nah, ini yang kacau. Karena ketinggian hilal itu diukurnya terhadap ufuk lokal. Jadi fenomena yang global tadi, elongasi itu global, tapi ditambahi lokal yang kriteria lokal yang ketinggian hilal. Silakannya kriteria lokal ini dianggap hierarkinya lebih tinggi. Wah, ini udah awut-awutan itu. Kacau banget. Kalau ketinggiannya kurang dari tertentu, dianggap tidak ada hilal itu. Kan kacau. Jadi udah fenomena global dianulir oleh fenomena lokal. Ini udah ngawur betul. Mencampur adukan antara fenomena global dan lokal. Pertama itu udah ngawur. Yang keduanya, ya terus, kalau parameter lokalnya tinggi hilalnya tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada hilal. Ini blunder ini.
Karena kriteria lokalnya itu malah dianggap hierarkinya lebih tinggi dari kriteria global. Kacau. Ya, terus. Ini misalnya, ini lain lagi dengan yang tadi ya. Katakanlah ini istimewa terjadi pada pukul 6 di New Zealand. Katakan New Zealand. Elongasinya kurang dari 7 derajat. Katakanlah, jadi gak kelihatan kan menurut Daniel itu. Kemudian matahari dan bulan itu kan bergerak sini, ya terus selanjutnya. Nah, ketika pukul 12, 6 jam kemudian, istimewa terjadi di Indonesia. Katakanlah sekarang alamnya sudah lebih besar dari 7 derajat. Nah, ini kelihatan. Itu elongasi aja. Tidak ada ketinggian hilal itu yang menurut Daniel, tidak ada ketinggian hilal itu. Oke, terus. Nah, terus ada, tapi ru'yat itu kan sunnah Nabi katanya. Oke, terus. Ini menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kami Suhaib, Syubah dan sebagainya. Aswad bin Qais. Sesungguhnya kami, Nabi bersabda, sungguhnya kami adalah umat yang ummi. Lanak tubuh, wala nahsu. Kami tidak bisa menulis, tidak membaca dan tidak bisa menulis. Jadi ini ilatnya. Ya, tolong diklik. Klik. Ditak gitu. Nah, meru'yat hilal di sana ini memiliki ilat penyebab. Oke, kemudian terus. Ini Sahih Bukhari. Terus. Jadi tidak semua sabda Nabi itu sunnah. Kalau sunnah semua ya kita berarti harus ummi semua. Kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis juga gitu. Tapi nyatanya kan kita dianjurkan untuk bisa membaca dan pandai menulis kan gitu. Jadi, oke, terus. Tidak semua perintah mana Tuhan wajib. Para pakar menetapkan kriteria Imam Mabin kan? Ya, ada pertanyaan gitu. Oke, terus. Kenyataannya itu tidak digunakan. Tidak digunakan. Mana kalendernya? Kalau memang ada kalender Imam Ru'yat Mabin situ. Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada kalender Islam. Ya. Tetap meru'yat hilal dan keputusannya sangat bias. Sangat bias. Terus kriteria yang kan oleh Mabin malah memecah belah umat, bukan persatuan umat. Ya, klik lagi. Pada tahun kemarin 1444 Hijriah lalu saja, kriteria Mabin itu membelah umat Islam itu 11 kali. Dari 12 bulan 11 kalinya berbeda. Dan seperti tadi ada 2 zona itu. Ada 2 zona, ada 3 zona. Jadi tidak mempersatukan. Nah, pengecualinya adalah pada Ramadan saja. Yang lainnya itu 11 kali dalam 12 bulan itu berbeda semua. Nah, kemudian ada yang berargumentasi. Jumhur ulama kan sepakat visi bulan hilal adalah saat maghrib. Oke, klik, tolong. Sekarang kita bandingkan dengan kenyataan kata ro'a, kata dasar dari ru'yat dalam Al-Quran. Mana yang harus dipercaya antara ketentuan dalam Al-Quran dengan jumhur ulama itu? Ya, klik. Lihat Al-Kahfi, sebentar. Lihat Al-Kahfi. Wa taru syamsa idza tala'at tazawaru an kahfidatal yamini wa idza gharabat taqdiru dzatal shimali. Dan kamu, ini kata firman Allah ya, Allah berkata pada Nabi Muhammad, dan kamu melihat, nggak mungkin melihat, ini peristiwa itu 700 tahun yang lalu kok. Dan kamu perhatikan, kamu pelajari, ketika matahari itu terbit, dia miring ke arah kanan, yamin. Ketika dia tenggelam, dia miring ke arah kiri. Masa itu harus melihat?
watarosam saja, tidak dong. Itu pasti adalah tidaklah kau memperhatikan. Oke. Kemudian Al-Fajr. Al-Fajr 6 itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana kaum Ad? Bagaimana Tuhan memperlakukan kaum Ad? Masa itu melihat? Alam taro kaifa, masa tawanya melihat? Kan nggak mungkin itu. Itu ribuan tahun yang lalu kok kaum Ad itu. Jadi itu tidak. Kemudian Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu juga bukan melihat, karena itu beberapa puluh tahun yang lalu kan. Nah, oke, klik satu lagi. Menurut korpus surat, saya ambil dari sini. Kata ro'a itu muncul 328 kali dalam Al-Quran. Ya, terus saya susun berdasarkan kemunculannya seperti grup ini. Ya, klik. Jadi ini nomor urut ini 1 sampai 328. Yang ini adalah nomor suratnya. Jadi nomor surat nomor 4, ayat nomor 44. Dalam itu kata nomor 2 pada ayat munculnya kata roha itu. Ini bacanya ini. Ya terus Taro. terus jalan aja. Jadi ada 328. Nah, bagaimana caranya? Seperti kalau gini, kalau saya misalnya saya punya pabrik sampo. Kemudian terus kita dapat melakukan pemilihan secara random tradisional. Jadi kita bikin bunderan angka 1 sampai 328, masukkan dalam toples, kocok, ambil 5, nomor berapa, dan ya bisa seperti itu. Terus masukin lagi, ambil lagi 5. Itu namanya pemilihan random, tapi tradisional. Terus lagi, udah, terus oke. Kocok gitu. Lakukan beberapa kali, misalnya ngambil 5 kali 5 kali berarti 25 kali toh. Tapi saya tidak melakukan seperti itu karena saya kan hidup di abad teknologi. Saya melakukannya dengan random sampling yang ada di Excel. Silakan pakai Excel, ambil 328 tadi itu, pilih. Nah, oke, hasilnya adalah seperti ini. Siap, terus ini adalah teknik statistik. Ini sudah sangat lumrah dilakukan dalam dunia industri. Misalnya saya punya pabrik sampo, isi samponya itu katakanlah 600 ml, 600 cc. Tapi kemudian ada orang komplain, itu tidak 600 cc itu, ternyata hanya 570 cc. Sudah saya cetak jutaan, saya sudah produksi jutaan. Wah, gimana caranya? Pilih random. Dan seperti tadi itu, random cek, random misalnya di Medan saya ambil 20 biji, di Padang Sidempuan saya ambil 20 biji, terus dicek pakai statistik itu. Ini juga saya lakukan seperti itu, tidak silakan. Terus ini secara random saya ambil. Jadi yang muncul adalah nomor 45 itu adalah surat 7 nomor 104 ayat 140 kata nomor 18. Itu artinya merasakan, memahami. Dari 25 kali hanya yang melihat dengan mata itu cuma 3 kali. Jadi seperti itu. Silakan dilakukan sendiri. Silakan lakukan sendiri. Jadi menurut Al-Quran itu ru'yat itu, ro'a itu lebih berat, 75% lebih berarti memahami, memperhatikan, bukan melihat. Oke, terus hilal yang tidak visible saat maghrib bukan hilal syar'i. Jadi ada lagi argumen lagi. Ya.
itu hanya dalih dari tim pakar mazhab yang telah kehilangan akal itu membaca fakta saintifik. Terus hilal yang tidak tampak bisa jauh lebih besar daripada apa yang tampak. Nanti akan ditunjukkan aneh. Ya, terus fase bulan terus membesar atau mengecil hanya akibat bulan itu mengelilingi bumi. Jadi tidak tergantung pada apakah bumi itu berputar atau tidak. Bumi berputar itu, bumi berotasi itu menghasilkan siang dan malam. Jadi kalau tidak ada siang dan malam pun, kalau bulan mengelilingi bumi, itu ada. Hilal itu apa? Fase bulan itu bertambah besar, bertambah kecil lagi terus. Nah, sekarang coba klik animasinya. Ya, ini saya bagi ini ada, ini bulan mengelilingi bumi begini. Sedangkan bumi sendiri tidak berputar. Artinya tidak ada siang dan malam kok. Kalau bumi tidak berputar, tidak ada siang dan malam. Sekarang coba ini gerakan. Kalau seperti ini namanya kondisi, namanya ijtima yang tadi itu. Karena begitu ini, bentar, stop. Di sini penampakan bulan seperti ini. Penampakan bulan seperti ini. Bagi orang ini tidak kelihatan karena dia sinar matahari terang benderang. Bagi orang ini tidak kelihatan karena dia di bawah ufuk. Ufuknya kan ini, ufuk hakikinya kan ini. Jadi bagi orang ini tidak kelihatan seperti ini karena dia kalah oleh sinar matahari. Bagi orang ini tidak kelihatan karena dia di bawah ufuk. Oke, bergerak lagi. Coba ini, terus. Sebesar ini, yang ini tetap sebentar, balik ini. Sebesar ini nggak lihatnya ini. Karena dia bersinar matahari terang benderang. Yang ini belum tidak melihat ini juga karena dia masih di bawah ufuk. Terus kalau begitu bilang, kok kalau gitu nggak ada dong itu waxing Christian itu yang sebesar itu tidak ada. Masa kalau tidak bisa kelihatan kemudian dia nggak ada? Di mana logiknya? Ya, oke, terus. Nah sekarang pakai di sini, pada saat di sini. Nah di sini pada hari ke-7 itu, bagi orang ini bulan seperti ini tenggelam, bagi orang ini bulan ini terbit. Ya toh? Coba ini sana. Ini lebih gede loh. Coba terus sini, terus. Coba stop sini. Nah, bagi orang ini kan tidak kelihatan ini. Musuh besar ini. Bagi orang ini. Kemudian tidak dianggap tidak ada gitu bulannya. Ini bukan hilal lagi, ini segede ini. Jadi hilal itu bukan visibility paradigm, bukan paradigma keterlihatan. Hilal adalah existentialism paradigm, paradigma keberadaan. Jadi sebetulnya Muhammadiyah sudah betul sekali berada, hilalnya sudah ada. Hilalnya di mana? Kita nggak tahu. Hilalnya nggak perlu kelihatan gitu. Kekurangannya wujudul hilal adalah masih dipersyaratkan bulannya tenggelam sebelum matahari tenggelam. Bulannya tenggelam setelah matahari tenggelam. Itu saja kekurangannya. Karena kalau dalam kalender global itu bulannya tenggelam pun nggak apa-apa. Artinya bulannya sudah tenggelam sebelum maghrib nggak apa-apa. Asal ada persyaratannya nanti. Ya. Jadi ini terus. Coba kalau seperti ini. Oke, sekarang ke sana. Terus ke sana. Terus. Nah, bagi orang ini ya terus. Stop. Bagi orang ini
bulan segini sekarang tenggelam, bagi orang ini terbit. Tapi bagi orang ini nggak kelihatan lagi, karena matahari terang benderang. Jadi itu terang apa kelihatan dan tidak kelihatan itu tidak ada kaitannya dengan siang dan malam. Dalam kasus ini, ya. Jadi bulan besar tambah besar kemudian mengecil lagi itu tidak ada kaitannya dengan siang dan malam. Kalau bulan berputar mengelilingi bumi itu terjadi. Cuman kelihatan dan tidak kelihatannya tergantung posisi kita. Terus ya terus klik sampai di sini lagi. Nah ini yang dahsyat. Jadi kalau seperti ini, kalau bumi tidak berputar ya, kalau bumi tidak berputar, bagian di sini ini kan siang terus ya. Siang terus itu akan panas sekali, tidak bisa hidup. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana, karena terlalu panas buminya. Yang di sini terlalu dingin, dia malam terus loh. Sepanjang bayangkan di Amerika Utara itu kita baru summernya baru winternya itu kira-kira 18 jam misalnya, 18 jam. Berarti sisa itunya cuman katakanlah 20 jam dikurangi yang itu tinggal cuma 4 jam misalnya. Itu udah beku kan gitu. Kalau ini tidak pernah siang gimana? Pasti dingin banget kan. Baik, tapi ini loh ini. Apa ini? Udah VOI. Bahwa bersama waktu lagi wan nahari la yatim lil Allah. Dalam penciptaan langit dan bumi dan langit, langit dan bumi, dan berganti-gantinya siang dan malam, ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau tidak ada perputaran bumi, mati semua kita. Tidak ada makhluk hidup. Jadi itu dahsyat. Dahsyatnya betapa kekuasaan Allah itu sangat. Kalau mematikan kita itu gampang sekali. Berhentikan saja bumi berputar, habislah kita semua ya. Makhluk hidup itu mati semua. Oke, ya. Sekarang animasi yang kedua, ya. Nah, animasi yang kedua, saya anggap bulannya berhenti di sini. Kalau bulannya berhenti di sini, berarti ini tetap aja nih. Tidak bergerak, tidak bertambah besar, tidak bertambah kecil. Sekarang buminya yang justru berotasi, ya, berotasi. Ini adalah seperti ini. Orang ini tidak bisa melihat ini karena dia masih di bawah ufuk kan. Ya terus bergerak ini, terus bergerak. Nah, ketika di sini kira-kira pukul 14 ya, pukul 14 siang. Ini terbit bagi orang ini, tapi tidak kelihatan. Padahal gede segede ini, karena apa? Karena ada sinar matahari terang benderang. Jadi terus mau ngomong, kalau gitu tidak ada bulan. Kan kacau itu. Inilah kekacauannya orang-orang mabim sini. Bagi orang ini terbit ini, tapi tidak kelihatan karena kalau sinar matahari terus bergerak. Ketika dia di sini maghrib ini, nah baru kelihatan ini. Barang ini baru kelihatan. Belum kalau itu yang tadi itu bukan gila beli bukan ini. Waxing Kristen ini. Ini enggak waxing gibus ini. Waxing gibus. Jadi oke, terus jadi ini baru kelihatan terus kelihatan. Terus. Nah, ini tenggelam di bawah ufuk. Nggak kelihatan kan? Tapi kemudian dianggap bahwa ini tidak ada. Kan kacau balau itu. Ya terus, jadi itu adalah apa yang menyebabkan
benda langit itu kelihatan atau tidak? Ya, terus. Wah, ini mesti panjang. Oke, udah. Terus? Biar aja. Ya, oke. Pindah. Nggak cukup setengah jam Pak. Terus, apalah standar syar'i hilal siang hari? Jadi tadi kan bulan kan bisa kelihatan. Pada siang hari seharusnya ada gitu, bukan? Tapi apakah kalau hilal siang hari itu ada tanda sosial yang ada? Coba lihat. Ya, ini. Jika kalian melihat apabila kalian melihat hilal siang hari, nah, ada. Ini hadis mauquf yang pada saat di zaman Nabi zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar. Mauquf atau marfu'? Ada. Oke, terus. Jadi ada 6 hadis yang bisa saya berikan di sini. Bila kamu melihat hilal siang harinya setelah zawal, kamu tidak berbuka. Tapi kalau sebelum zawal itu berarti kamu boleh berbuka. Ini pendapat ya pertama. Tapi ada juga yang berikutnya, ya silakan. Terus, ru'yat hilal siang hari adalah untuk malam hari itu. Jadi tidak biar sebelum zawal ataupun setelah zawal, bukalah. Karena itu adalah hilal milik untuk malam berikutnya. Terus, jika mereka melihat hilal di siang hari, maka hilal itu untuk malam yang mengikutinya, baik mereka melihat sebelum zawal maupun setelah zawal. Jadi ada di zaman itu hilal siang hari itu ada. Oke, tapi sekarang terus di abad ke-20 sekarang, terus di abad ke-21, ya terus dan di skip aja. Jadi banyak dari hilal yang sehari di abad ke-21. Ya, silakan. Rekor dunia pemotretan hilal dilakukan di Munchen pada 5 Mei 2008. 5 Mei 2008. Oke. Konjungsi terjadi 14 jam. Jadi ini 45 menit setelah ijtima. Kalau bukan. Ya. Jadi 45 menit setelah ijtima. Terus klik lagi, ketebalan hilalnya adalah 0,19%. Dipotret ini. Mengapa tidak 0%? Ya karena memang ijtima kan bukan satu garis. Dia satu meridian, satu bidang meridian. Jadi memang tidak 0 sama sekali. Itu yang pertama. Keduanya ini kan bukan matematik, ini fisika ini. Benda langit itu kan bukan matematik. Jadi tidak sempurna 0, tapi 0,19%. Ini elongasinya 4,9 derajat, 4,98 derajat. Itu adalah lebih kecil dari ketentuannya Daniel kan? Daniel kan tadi bilang 7 derajat. Ini sekarang abad 21 bisa diperbaiki jadi cuma 5 derajat aja. Oke, terus. Ini gambarnya hilangnya. Oke, terus. Kemudian diperbaiki lagi oleh Thierry Debord pada Juli 8, 2013 ya. Terus untuk gambarnya aja. Terus ini tepat saat konjungsi. Ini gimana? Terus sekarang rekor dunianya 0,15%. 0,15%. Bukan 0,15 tapi 0,15%. Ya. Jadi ada hilal siang hari ada. Oke, terus. Jadi saya sudah membuat video-video saya ada di YouTube. Saya sudah membuat 120-an video lah untuk mempromosikan aliran Islam global dan sebagainya. Ini video-video saya. Terus hutan peradaban, nah ini yang sangat aneh banget. Pada saat saya mengajar di Malaysia, saya dapat dana riset yang cukup besar gitu. Saya kemudian meneliti ini akibat
Jadi kalau kita tidak punya kalender Islam, kalau kita perusahaan apa bisnis umat Islam di dunia itu 1 Januari 31 Desember tutup buku. 1 Januari 31 Desember bagi dividen, bayar zakat dan sebagainya. Salah. Haulnya seharusnya 354 hari. Karena kita nggak punya kalender Islam, jadi kita pakai 395 hari. Pakai kalender Masehi kan, yang 11,5 hari ini tidak terzakati. Kalau 1 tahun 11,5 hari, kalau 2 tahun 23 hari, kalau 30 tahun 1 tahun tidak bayar zakat. Terpaksa tidak bayar zakat karena nggak bisa ngitungnya gimana? Kan gitu. Tutup bukunya selalu 31 Desember. Dan itu kalau sudah 1400 tahun, bukunya ada di Hongkong. Sudah 1400 tahun dan dilakukan oleh semua bisnis umat Islam di dunia. Berapa? 10 triliun dolar kekurangan bayar zakatnya. Itu tentu saja angka hipotesis ya. 10 triliun dolar. Padahal hutang semua dunia muslim pada IMF, pada Bank Dunia, pada gitu-gitu lembaga donor itu hanya 1 triliun dolar pada saat itu ya. Saya nulis buku ini tahun 2014. Saya memenangkan 3 Best Paper Awards dalam konferensi dalam Islamic Banking, Islamic Finance dan sebagainya. Dan ini masalah besar kalau kita tidak punya kalender Islam. Peradaban kita ini awut-awutan. Ini hutang peradaban 10 triliun dolar. Ya. Terus, jadi saya kira ini adalah. Jadi saya kemudian pada Muktamar 47 di Makassar, karena saya barusan menyelesaikan buku ini, saya usulkan Muhammadiyah harus mengadopsi kalender Islam global. Dan alhamdulillah sekarang jadi bergulir terus dan terus saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, cuman memang kriteria KIG ini menurut saya bisa diperbaiki. Tentu saja ini akan sangat perlu teknis dan saya juga masih perlu butuh data. Di antaranya sebetulnya mungkin syarat imkan ruhyat 5 derajat 8 derajat itu tidak diperlukan. Jadi karena memang itu kan syarat visibilitas hilal. Visibilitas hilal itu tidak diperlukan. Jadi sebetulnya itu bisa kita. Cuma ya tentu saja itu masih memerlukan pemikiran yang lebih dalam, data empiris yang lebih banyak lagi. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.